saya kembali kepada pernyataan tadi, bahwa belajar filsafat itu sejatinya, hakikatnya adalah belajar bertanya. Kelemahan dalam dunia pendidikan, dari SD sampai perguruan tinggi itu adalah ketidakmampuan mahasiswa atau siswa dalam mengajukan pertanyaan terhadap bidang ilmunya. Kenapa? Karena bangsa Indonesia menggunakan pendidikan yang tidak membiasakan peserta didiknya, tidak membiasakan siswa atau mahasiswanya untuk belajar merancang pertanyaan. Jadi mereka hanya menerima aja itu. Disampaikan oleh gurunya, disampaikan oleh dosennya, ya catat, ya catat. Padahal jawaban atau pernyataan itu tidak punya makna apa-apa kalau dia tidak dibongkar dengan pertanyaan. Anda akan selalu tersesat apabila Anda tidak akan pernah bertanya. Mana yang penting? Pertanyaan atau jawaban? Mana yang penting? Pertanyaan atau jawaban? Pertanyaan. Berarti jawabannya nggak usah dilihat. Nah, jawaban itu tidak menghasilkan apa-apa. Wah, kalau saya jawab benar, Pak, saya dipuji dosen. Pujian itu hanya untuk sementara. Nah, yang penting itu adalah pertanyaan. Ingat saudara-saudara, ilmu pengetahuan, starting point, titik mulai ilmu pengetahuan itu mulai berkembang itu karena ada satu pertanyaan kritis yang diajukan oleh seorang filsuf Yunani namanya Thales. Tulisannya Thales, Thales, bukan Talas. Ya. Thales. Thales ini termasuk hoi hektasokoi, 10 orang bijak, yaitu 10 orang hoi hektasokoi, 10 orang bijak. Kalau saya lahir waktu itu mungkin 11 ya, karena saya belum lahir jadi 10. Nah, apa yang diajukan pertanyaan oleh Thales? Jadi sebelum filsafat ini muncul, itu bangsa Yunani dibiasakan dengan mitos-mitos. Tahu mitos? Wih, hebat semester 1 sudah tahu mitos ini. Hebat ya, saya nggak mau tahu itu benar atau enggak, Anda tahu atau tidak. Nah, dijejali pemikiran bangsa Yunani itu dengan mitos-mitos. Ya samalah dengan kita sampai saat sekarang. Lihat pelangi, ada bidadari turun, nah, mandi dari kayangan, kan? Ya kan? Itu mitos tuh. Misalnya lagi kuliah, tahu-tahu dor, astagfirullahaladzim, Dewa Thor belum berdamai, masih perang ini, gitu ya. Tuh. Nah, itu mitos-mitos. Jadi kehidupan bangsa Yunani sebelum filsafat muncul itu berdasarkan pada mitos. Bahkan pasukan perangnya mau pergi perang itu harus bertanya kepada ahli nujumnya. Kira-kira supaya menang, kira-kira kami pergi perang ini menang atau enggak? Oh, menang nih, boleh perang. Kira-kira kalau kami pergi perang ini menang enggak? Kayaknya kalah. Nah, gara-gara terawangan yang salah, itu Sokrates pernah jadi korban. Sokrates itu di Terawang adalah dia dulu pasukan perang tuh, dipasang untuk ikut perang. Sokrates itu mirip saya, tapi gantengan saya. Mirip tuh dalam arti badannya sederhana, alias tidak tinggi, ya. Telinganya, kupingnya besar sebelah, jidatnya lebar. Nah, dia itu di Terawang, di Nujum, diramalkan Anda ini orang yang memiliki kekebalan. Jadi tidak akan ada senjata tajam satupun yang bisa melukai Anda. Wah, dia percaya diri betul itu. Akhirnya dia pergi ikut perang. Begitu perang, tahu-tahu ada anak panah nancap, jebret di paha sebelah kanannya. Hah? Kok kena? Kakaknya kebal. Nah, sejak itu dia mulai berpikir, ipse cognoit, kenalilah dirimu sendiri. Jadi nggak usah percaya dengan pernyataan orang, aku harus mempertanyakan, percaya pada diriku sendiri. Nah, mitos-mitos itu berkembang dan akhirnya ada seorang anak manusia yang bernama Thales mulai gerah dia. Kok iya sih, Dador di Dewa Thor yang lagi perang, kok nggak damai-damai?
kok iya sih pelangi itu ada apa-apa, ada dewa-dewa yang turun mandi? Emang di langit nggak ada sungai? Iyalah, Pam belum masuk di sana. Masa sungai nggak ada sih? Nah, Thales kemudian mengajukan pertanyaan, what is the nature of the world? What is the nature of the world? Apa yang menjadi muasal dari kehidupan? Apa yang menjadi muasal dari dunia? Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kritis pertama. Karena pertanyaan Thales itulah jawaban-jawaban yang muncul dari berbagai macam versi dari para filsuf lainnya, dari para ilmuwan lainnya, menghadirkan ilmu-ilmu yang sampai sekarang kita nikmati. Hanya ada dua ilmu yang mendahului filsafat. Selainnya itu lahir dari rahim filsafat. Hanya ada dua yang mendahului filsafat, matematika dan kimia. Itu yang mendahului filsafat. Nah, sejak Thales mengajukan pertanyaan itu muncul berbagai macam jawaban. Jawaban-jawaban dari para filsuf itulah yang menjadi pembiakan lahirnya ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya pertanyaan yang kritis itu telah berhasil menyumbangkan munculnya, terbentuknya ilmu-ilmu pengetahuan. Anda tahu sejarah sosiologi? Tahu sosiologi ya? Apa sosiologi? Ilmu terdiri dari kata sosial. Sosial artinya apa? Sosial artinya masyarakat. Logos artinya? Berarti diluruskan itu nanti. Logos itu arti asalnya bukan ilmu. Logos itu artinya bahasa. Kalau dia disambung dengan kata lain, misalnya sosiologi, sosio itu masyarakat, logi itu asal katanya logos, itu berarti kajian. Ya, kajian. Jadi sosiologi itu adalah kajian tentang masyarakat. Nah, Anda tahu sosiologi itu lahirnya karena apa? Karena manusia berpikir kritis, mempertanyakan, kok ada individu, ada fulan, ketemu fulan, bisa ngobrol, bisa baikan, ketemu fulan sana, bisa bertengkar, dia ngumpul rame-rame, bisa muncul ide, itu dipertanyakan. Mengapa mereka bisa berkomunikasi? Mengapa satu individu yang memiliki perbedaan dengan individu lain bisa berinteraksi? Ditanyakan, hasil pertanyaannya terjawab dalam bentuk sosiologi. Lihat manusia, sebentar senyum, sebentar ketawa, sebentar nangis. Hari ini ketemu, besok ketemu dihegan orang, abuh. Hari ini A, besok B, ada apa ya? Bertanya tentang apa yang dilakukan, apa yang dilihat tentang manusia, melahirkan psikologi. Semuanya itu bermula dari kemampuan bertanya. Bermula dari kemampuan bertanya. Nah, ketika saya dipercayakan untuk mengomandoi bidang akademik, itu yang saya mainkan. Kita tidak boleh lagi kalau aturan bilang A, kita ikut A. Aturan bilang B, kita ikut B. Nggak boleh lagi. Loh, kalau begitu kita melanggar aturan. Bukan, kita mempertanyakan aturan itu. Nah, kebiasaan bertanya itulah yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Sampai pada detik ini kita nikmati ilmu pengetahuan itu. Saya kira sebagai pengantar, kalau ada mau didiskusikan, kita diskusikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, berfilsafat itu adalah belajar untuk bertanya. Bertanya tentang apa? Semua hal. Tidak ada batasan untuk apapun yang dipertanyakan. Jadi kita boleh mempertanyakan apa saja, Pak? Iya, Tuhan boleh.
Kalau saya bertanya apakah Tuhan itu ada, boleh. Serius Pak, serius. Yang nggak boleh, jangan sambil ninggalin sholat.